Silakan dari sini. Misalnya kita itu kalau sedang sangat ketakutan kan lupa. Itu kan di dunia, dimensinya dunia. Ujian tesis ketakutan lupa semuanya. Ya. Bu Ika ingat itu ujian tesis ketakutan berdek gitu. Lupa semua, udah dikasih tahu lupa semuanya. Karena itu di dunia belum amal, tapi nanti di akhirat itu amal yang bicara. Oh enggak, di akhirat itu udah dimensi akhirat itu udah lain. Ya. Dimensi akhirat itu dimulai di mana? Dimensi akhirat itu dimulai ketika saqatul maut. Ketika ajal tiba itu udah dimensi akhirat. Ya. Manusia nggak ada yang bisa nolong, keluarga nggak bisa nolong, semua nggak bisa nolong. Suaminya, istrinya, anaknya, kiai pun nggak bisa nolong, kecuali amalnya dia bisa nolong. Mau suhul, mau usul, tergantung amalnya, ya. Itu. Nah, silakan dari sini. Yang belum jelas. Jadi Akhlak. misalnya di akhirat, misal ditemui malaikat ditanya yang seperti ceritanya itu, ditanya siapa Tuhanmu. Man rabbuka. Katanya yang bertanya malaikatnya wujudnya sangat menakutkan. Misalnya takut terus lupa yang mau dijawab. Ya. Saya menjawab berdasarkan iman ya dan ilmu karena saya pernah nyoba. Ya, rasanya iman dan ilmu. Kalau orang maka watayawatu fa'ina khairul yaditak wa kaluni ya ulil albab. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa, ya, takwa, tidak ada yang lain. Kalau takwa itu dibawa mati, ya, uang nggak ada dibawa mati, jabatan nggak dibawa mati, tapi ilmu, amal itu akhlak, ya, akhlak, ilmu dan amal itu yang dibawa mati. Yang akan menjawab pertanyaan tadi itu otomatis bisa. Biarpun ketakutan wajahnya malaikat mungkar dan nangkir, ya, itu mengerikan wajahnya bawa pentung loh. Nah, tapi ada satu Quran yang menjadi perwira, ya. Jangan kau tanya ini adalah umatku, ini adalah kekasihku, kata Quran, ya, menjadi perwira yang bagus. Gak usah kamu tanya, aku yang akan membawa ke surga. Sudah, tidurlah kita puas. Tiap hari mimpi surga, ya. Pagi sore dilihatkan surganya tempat dengan itu. Maka ketika trompet bunyi, kemudian ibu bangun, kemudian menuju padang masar, ya. Itulah mulai derita atau nikmat, ya. Derita atau nikmat. Kalau tidurnya sudah nyaman, selesai dia nyaman terus. Nggak usah khawatir, nyaman terus ini. Tapi kalau ketika di sidang bukan akhirnya saya jawab, nggak ada perwira yang nunggu, malaikat yang nunggu karena nggak pernah membaca Quran, nggak pernah, maka ditujuh. Wes gepono kuwi ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau silaturahmi. Ini bagus ini. Ini bagus. Iya, bagus. Ya. Apapun pertanyaannya, bahasa apapun pertanyaannya, amal kita akan menjawab dengan bahasa. Oh, betul? Amal. Ya. Ya. Yang ibu-ibu paham itu adalah dimensi dunia. Ya. Ketemu lalu lintas bingung, deg-degan, jawab apa, sehingga ketinggalan macam-macam. Itu dimensi dunia. Di akhirat kita nggak bisa ngomong amal yang bicara nanti. Amal iman kita akan bicara jawab. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Jawa Kromo, Inggris, pakai bahasa Cina, hafal semua bisa. Ya. Pertanyaan bagus. Jadi yang tuli itu juga berubah mendengar itu. Semuanya. Yang buta juga semua akan melihat semuanya. Ya.
Jadi kasus orang tuli, orang buta ini adalah ujian di dunia. Awas ngajak-ngajakan itu. Kalau dia beramal baik, ya, dia akan nanti di sana akan menjadi orang yang gagah perkasa, mata terbuka dan bisa mendengar semuanya. Ya. Tapi bagaimana orang tuli, orang buta yang tidak beriman, tidak bertakwa, ya, ada kan itu? Nah, itu semua tanggung jawab dia, ya. Kalau nggak ada ajaran Islam yang datang ke dia, maka Allah ampuni, ya. Orang di kutub sana, sekarang kutub ada masjid ya, betul nggak? Kutub sana ada masjid kan? Kutub selatan itu ada masjid, utara ada masjid. Mau wisata religi ke sana? Kalau sampai Jakarta udah semaput. Ya. Jadi itu kalau dia sudah orang buta, orang tuli itu punya akal apa tidak? Semua manusia punya akal. Kalau akal dia baik, banyak orang tuli, orang buta bisa baca Quran. Ada kan? Dengan teknik bisa, ya. Kalau dia menggunakan akal, dia termasuk ahli neraka. Sama dengan kita semuanya. Ada lagi? Kan? Ya. Kalau kita kan ada takziah, ada apa? Nah, kita kan mendoakan. Takziah. Kita mendoakan. Setelah itu kan kita maksudnya orang lain ya. Kita katanya mendoakan anak dan ya anak-anak terutama orang tua. Nah, orang lain apakah ya bisa sampai gitu. Nabi bersabda, jika seseorang itu wafat, maka masih ada 3 perkara yang bisa tersambung. Doa anak soleh, ya, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal wajahnya. Lalu perkataan tadi itu, sesama muslim ada hadis lain, itu bisa saya mendoakan sama muslim. Kalau wafatnya orang muslim, kita doakan, kita wajib untuk apa? Masih apa? Fardu apa? Kalau kita sholat itu fardu apa? Kalau sengaja fardu ain atau fardu kifayah. Misalnya tetangga meninggal sudah disolatkan, kita nggak wajib lagi gugur. Tapi kalau ada yang nyolatkan, kita juga tahu nggak nyolatkan, kita semua dosa. Yang hadir semua dosa semuanya. Karena sudah tahu fardu kifayah, tidak ada satupun yang menyolatkan, ya. Doa bersama saya. Aja boleh jadi muslimin wal muslimat, wal mukmin wal mukmin. Itu doa sesama muslim, ya boleh. Ini tanya lagi Mbak satu. Kan kalau malam Jumat ada baca Yasin di masjid. Itu kan saya ambilnya saya ikut baca Yasin doa itu. Tapi ada orang itu tidak bisa. Oh itu Yasin, tahlil, ya. Kan sekarang diselenggarakan. Itu memang Maksudnya kalau baca Yasin tahlil itu ada orang meninggal atau tidak? enggak yang malam Jumat. Oh kirim doa. Lebih baik. Jadi itu kilafiyah. Ada mazhab yang mengatakan itu adalah bid'ah. Ya. Kan dalam hidupnya Nabi itu nggak pernah baca Yasin tahlil pada sahabat yang meninggal. Pada orang tua meninggal juga nggak pernah baca itu. Itu pendapat mazhab, ya, Hanafiyah. Tapi Syafi'i itu menganggap bahwa karena ada kewajiban sama muslim, maka mendoakan tuh Yasin tahlil itu perlu, ya sunnah. Karena hukumnya sunnah, maka ibu datang ya boleh, nggak ada apa. Datang ya nggak baik, datang nggak dosa, sunnah. Ya, itu ya, nggak asik. Apa lagi? Sudah? Yang mengikuti meninggal itu amal, yang mengikuti kita meninggal itu amal. Ya. Dan kemudian kalau doakan orang lain itu tambahan Ya. Tunggu itu dulu. Biar lewat dulu.
kesempatan dia lewat iklannya. Jadi orang meninggal itu semua membawa masing-masing amal. Amal yang dirasi dengan apa? Amal dulu kan? Amal kemudian itu dasarnya ada ilmu dan akhlak ya. Ini kan? Jadi ini dulu, ini baru ini. Jadi kalau akhlaknya bagus, ilmunya bagus, amalnya bagus. Kalau urutan itu terbalik-balik, ya, maka mau yasin, mau tahlil itu harus pakai ilmu, kan? Itu ya. Kemudian doa dari orang lain. Orang lain, ya. Doa orang itu sudah meringankan beban kita. Ya. Menambah amal. Menambah, bukan menambah amal. Jadi doanya orang lain itu meringankan beban kita. Beri saksi bahwa ketika hidup Bu Reni ini atau Bu siapa saja itu adalah jamaah ngaji. Mari kita doakan, itu meringankan beban si A si B yang meninggal dan disaksikan oleh jamaah yang menyaksikan perbuatan baik dia. Kita doakan. Itu sebagai satu bentuk. Ya. Itu. Ada lagi? Misalnya gini Pak, misalnya pahala itu kan mungkin anak kecil terus agak belanja lagi, terus belanja lagi anak kecil itu pahalanya mungkin ada ya, terus nggak berpahala misalnya menurut ini, terus agak gede pahala mau bikin pahala lagi, terus ini berhenti lagi pahala lagi, nanti yang kecil dan itu hilang apa terus tercatat? Itu seseorang Ya pahala. banyak pahala. Kecil, Pahala kecil, setelah dewasa. Setelah dewasa juga ini kan berhenti mungkin ya berapa bulan itu berapa tahun. Oh. Terus ini punya Jadi lagi. kayak terminal berhenti dulu gitu ya. Terus nanti berhenti dulu. Awal terus tua punya pahala lagi. Yang kesini itu hilang apa terusan? Ketika dia berpahala, itu semua dicatat oleh malaikat siapa? Siapa? Kanan kiri kita, malaikat siapa? Roket dan Atid itu tercatat rapi, nggak akan dihapus. Perbuatan seperti apapun dicatat, ya. Nah. Gitu kan? Ya. Itu semua sekecil apapun perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk ya dicatat. Ketika berhenti, maka catatannya merah banyak sekali. Ketika mulai lagi, berarti birunya jalan lagi. Itu terus ada semacam kayak kurva gitu ya, kurva. Kalau kurvanya itu banyak merahnya ya dia akan merasakan siksaan nanti ketika ajal tiba. Ya ajal tiba di alam kubur akan berat. Tapi kalau kurvanya bagus itu kan, merahnya sedikit, ketutup semua, ketika ajal tiba pun nyaman ya. Di alam kubur ditemani oleh Quran dan amalnya itu. Ya, maka dunia maju atau akhirat di dunia itu tempat untuk mencari pahala bekal sebanyak-banyaknya. Artinya maju atau akhirat. Di sini tetap menanam di dunia ini, nanti panennya di akhirat. Itu nanti itu ya. Pak, mau tanya satu Pak. Ini akhir-akhir ini kan ya kita lihat apa namanya TV, katanya ada seorang bapak tuh istrinya kan sudah meninggal, tapi beberapa hari ini kok sopan hari ketemu mimpi istrinya, itu betul istrinya yang datang atau setan, jin atau apa ya Pak ya? Tergantung, kalau dia meninggal husnul khotimah, arwah istrinya itu datang. Tapi kok baru ini, padahal sudah 4 bulan yang lalu. Oh iya, 10 tahun yang lalu pun bisa kembali. Kayak saya sudah katakan, amal baik itu kita meninggal, arwahnya diberi kebebasan Allah untuk jalan-jalan, untuk saling terahmi dengan sesama arwah.
Misalnya si A, si B sahabat meninggal, arwah akan ketemu, dia akan bicara diskusi, mungkin arisan barang di situ ya. Duduk-duduk kopi, Bu Trasdi, duduk-duduk ngopi. Katanya Bu Trasdi Pak Narso sama Pak Trasdi suka duduk minum kopi di kuburan. Soalnya jajaran. Kuburannya jajaran. Itu hadisnya sopan. Jadi kalau orang meninggalnya bagus, arwahnya tuh tilik ke rumah itu tidak hanya malam Jumat, tapi kan santai-santai ngatain saben malam Jumat apa kan? Ahli kubur. Tilik omah itu tidak hanya malam Jumat, tiap malam pun dia bisa tilik. Dia tahu anaknya, suaminya, cucunya, itu bisa lihat, tapi nggak bisa ngomong. Allah berikan kemudahan itu karena pahalanya dia bagus. Ya. Yang dipilih itu tahu nggak Pak? Tahu malah pedih tuh. Lewat mimpi, Bu. Tadi lewat mimpi tadi. Lewat mimpi. Lewat mimpi. Jadi kalau tadi di mimpi seperti itu, orang yang meninggal ada orang yang soleh, solehah, maka segera doakan. Dia minta doa, ya. Mimpi datang tuh dia minta doa. Doakan. Ya. Mungkin sedekah untuk dia juga bisa. Ya. Korban untuk dia juga bisa. Ya, apa saja. Itu Bu Saidato biasanya banyak tanya ke dia ini. Iya, ya sudah di maghrib. Kalau sudah satu lagi. Mohon maaf, ini saya tuh pernah dengar kalau orang mencatat ya pengeluaran, pemasukan, terus apa pokoknya dalam kehidupan ini pengeluaran kita catat semua itu dosa. Karena itu apa termasuk menghitung-hitung harga, menghitung harta apa enggak? Bukan. Yang kan hanya untuk kalau untuk mengingat, karena mengingat kok saya misalnya punya uang 5 juta kok sudah habis belum sampai akhir bulan gitu. nggak ada dosa. Enggak ada dosa. Yang dosa itu kok mengingat mencatat sedekah. Dosa itu. Aku hari ini sedekah 1 juta untuk masjid itu. Aku hari ini nyumbang pantiasuhan 5 juta itu. Ini dosa. Enggak boleh. Lupakan semuanya itu. Ya. Yang dosa itu kalau itu untuk kalkulasi rumah tangga biar nggak disalahi suami ya itu berbeda. Itu bukti. Baik, karena sudah menjelang maghrib, Ibu, kita akhiri sampai di sini. Mari kita akhiri dengan ucapan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.